Selamat datang di tutorial programmer. Di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang manajemen data, tips meninjau struktur data dalam programmer. Di layar ini merupakan tampilan dari program R. Di bagian R editor ini merupakan sintaks untuk mengimpor data. Jadi datanya saya sudah import. Jadi sintaks yang digunakan adalah data, kemudian menuliskan fungsi retrieve, kemudian dalam kurung menuliskan kata file, terus kemudian header row. Kita coba cek datanya dengan mengklik run. Jadi di bagian R console akan tampil data sesuai dengan data yang kita import atau kita ambil dalam sebuah folder. Jadi ini merupakan data atau contoh data dengan 240 responden dan 40 butir atau 40 item. Kita dapat meninjau struktur data mulai dengan menuliskan kata dim, kemudian data, kemudian kita klik run. Kita bisa console terlebih dahulu, clear console, kemudian kita menuliskan dim, dalam kurung menuliskan kata data. Kita coba klik run. Jadi fungsi dari kata dim kemudian dalam kurung data menampilkan angka 240 dan 40. 240 ini menunjukkan jumlah responden dan 40 ini menunjukkan bahwa jumlah butir atau jumlah item. Kemudian struktur data selanjutnya kita dapat menuliskan kata hit data, kemudian kita klik run. Kemudian akan tampil di R console. Jadi menampilkan hanya 6 responden dan secara keseluruhan menampilkan 40 item atau 40 butir. Kemudian struktur selanjutnya kita dapat menuliskan kata names, kemudian dalam kurung data, kemudian kita klik run untuk mengecek hasilnya. Nampaknya error penulisan ya, kata names data, kemudian kita klik run. Jadi untuk names akan tampil nama atau judul variabel dari sebuah data, mulai dari item pertama sampai dengan item 40. Di judulnya adalah I1, I2 sampai dengan I40. Kita boleh clear console kembali. Kemudian kita dapat menuliskan struktur selanjutnya. Misalkan kita ingin mengganti judul atau variabel dari item I1 dengan menuliskan kata butir. Jadi kita dapat menuliskan kata new name, misalkan, atau nama baru, misalkan nama baru. Nama baru, kemudian
menuliskan fungsi paste. Kemudian dalam kurung memberi tanda petik, menuliskan kata butir, kemudian memberi garis bawah, memberi tanda petik kembali, kemudian memberi angka 1 sampai dengan 40. Jadi 1 sampai 40 menunjukkan jumlah butir, 40 butir atau 40 item. Kemudian menuliskan fungsi save. Kemudian sama dengan memberi tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Kita coba run. Kemudian menuliskan kembali kata nama baru. Jadi sebelumnya nama variabelnya adalah i1, i2 sampai dengan i40, berubah menjadi butir 1 sampai dengan butir 40. Kemudian struktur selanjutnya kita dapat menuliskan kata length, kemudian menuliskan kata nama baru. Kemudian kita klik run. Jadi menampilkan angka 40 menunjukkan bahwa 40 item atau 40 butir. Kemudian struktur selanjutnya kita dapat menuliskan kata names, kemudian menuliskan kata data. Jadi kata data sesuai dengan kata data dari struktur atau sintaks yang kedua. Kemudian menuliskan fungsi, kemudian menuliskan fungsi nama baru. Kemudian kita klik run. Kita tulis di bagian editor. Names, kemudian data, kemudian menuliskan fungsi nama baru. Kemudian kita klik run. Kemudian kita menuliskan kembali kata names data. Kita coba klik run kembali. Jadi kata data yang sebelumnya sintaks pertama itu memunculkan nama variabel i1, i2 sampai dengan i40. Kemudian untuk nama baru berubah menjadi butir 1, butir 2 sampai dengan butir 40. Jadi kita bisa cek kembali kata data apakah sudah berubah atau belum. Kita coba klik run. Kemudian kita cek judul variabelnya, jadi sudah berubah ya. Butir 34, 35 yang sebelumnya i34, i35 sampai dengan i40. Jadi untuk kata data yang
pertama atau sintaks pertama, nama variabelnya adalah I1, I2 sampai dengan I40. Kemudian berubah menjadi nama baru dari butir 1, butir 2 sampai dengan butir 40. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang manajemen data, tips meninjau struktur data dengan menggunakan programmer. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.